So, finally, chapter barunya udah cukup nih cuy. Langsung gaskan ya guys ya. Melanjutkan di mana dua villain baru muncul yang secara gampang membuat Kasehiro tak berdaya. Untuk yang cewek ini panggil aja Arisu cuy. Dan yang cowok panggil aja Kiki. Setelah melumpuhkan Kasai, Arisu pun mencomot Ring of Wisdom yang diambil Kasai. Senang banget sih dia, karena cincin ini sangat cocok di jarinya cuy. Arisu pun berniat ingin memiliki cincin ini. Tapi jelas Kiki melarangnya cuy. Misi mereka adalah menghancurkan itemnya. Kalau enggak, mereka nanti bisa dieksekusi mati. Dan sekarang, dikarenakan tidak tahu bila dua orang ini punya niat jahat, Seiji pun main deket-deket aja tuh. Seiji mengucapkan terima kasih cuy karena mereka telah melumpuhkan Kasai. Jelas heran dong si Arisu. Lah, kocak gimang nih orang? Malah salah sangka dia. Mereka berdua tidak ada niat untuk menolong. Mereka akan ngebantai semua orang yang ada di sini. Jelas, mendengar hal itu, kaget si Seiji. Di sini Ikoma pun akhirnya ingat cuy. Ia tak mungkin salah kali ini. Kekuatan mereka, tekanan yang mereka bawa, dan pakaian unik yang mereka kenakan. Ikoma berkata, mereka adalah Chimera Fang. Mendengar Ikoma, Arisu pun terkesan cuy. Ternyata ada juga toh orang yang tahu Chimera Fang di sini. Ya aslinya bukan cuma Ikoma cuy yang tahu soal Chimera Fang. Banyak kok yang tahu. Tapi mereka semua menganggap bila itu cuma dongeng internet doang. Chimera Fang ini merupakan organisasi gelap yang mencapai puncak dunia bawah dengan menggunakan kekuatan yang mereka peroleh dari fenomena dungeon. Dalam 10 tahun ke depan, organisasi ini bakal menjadi lebih besar dan punya koneksi dengan dunia politik cuy. Mereka nanti di masa depan udah kayak penguasa bayangan. Dulu, Ikoma pernah tuh bertarung dengan salah satu anggota Chimera Fang. Mereka adalah musuh yang tak bisa diremehkan. Sekarang, Ikoma pun heran, kenapa Chimera Fang ada di sini? Melihat keduanya kini menyerang, Ikoma pun berpikir keras cuy. Gimana ya cara ngelawan mereka? Ya, jujur-jujuran aja sih. Walaupun sekarang Ikoma menang jumlah, Ikoma nggak yakin tuh bisa menang ngelawan dua orang itu. Tapi Ikoma masih kekeh lur, ia harus mengambil balik item Ring of Wisdom-nya. Ikoma nggak mau satu-satunya item harapannya untuk menguak fenomena dungeon jatuh ke tangan organisasi Chimera Fang. Makanya mau tak mau, Ikoma pun maju menyerang. Dengan cepat Ikoma pun mengambil keputusan bila ia akan melawan Arisu sendirian, sementara ketiga lainnya akan melawan Kiki. Inilah satu-satunya cara yang bisa direncanakan Ikoma. Kini, sudah tak ada keraguan lagi seluruh dari party Ikoma. Mereka semua percaya dengan keputusan yang diambil oleh Ikoma. Melihat Ikoma yang tanpa ragu menghampiri Arisu, Kiki pun heran. Ia bertanya-tanya, apakah Ikoma meremehkan Arisu ya? Padahal Arisu itu lebih kuat loh dibandingkan dirinya. Dan itu benar cuy. Dilihat dari power sih, Ikoma nampak sedikit kewalahan menahan serangan-serangan dari Arisu. Lihat aja noh, sampai getar gitu tangannya. Karenanya Arisu pun berkata, nampaknya Ikoma telah salah perhitungan. Kiki itu levelnya 54, sedangkan Arisu, ia berlevel 57. Pokoknya jauh dah kalau dibandingin dengan level Ikoma cuy. Tapi ya jelas bila Ikoma nggak salah perhitungan cuy. Walaupun hanya punya waktu yang sangat singkat, Ikoma udah menebak semua itu. Ia sudah tahu bila Arisu levelnya lebih tinggi. Dikarenakan Arisu merupakan pengguna senjata pendek, itu akan merepotkan bila Ikoma harus bertarung secara berkelompok. Karena nanti Arisu bakal bisa tuh dengan mudah kesana kemari dan menyerang banyak orang sekaligus. Sementara itu, Kiki adalah pengguna senjata panjang. Walaupun unggul dalam Baiwan, tapi karena kombinasi Satsuki, Seiji, dan Shion itu cukup bagus, jadi harusnya combo itu bisa menahan Kiki. Setelah Ikoma mengalahkan Arisu, nanti Ikoma bakal ngebantu mereka bertiga untuk melawan Kiki cuy.
Ya lagian, cuma cara ini yang bisa Ikoma pikirkan sekarang. At least, nggak nyerah lah ya. Seiji pun sangat kagum cuy dengan keputusan Ikoma. Wah, gila sih. Dengan waktu sepersekian detik, udah bisa ngambil keputusan yang sangat bagus. Kini Arisu pun tertawa. Seneng banget dia sama Ikoma. Ya kalau begitu, Arisu bakal main-main bentar sama Ikoma. Arisu pun menggunakan illusion knife-nya. Arisu berharap Ikoma mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Jangan cuma bisa bacot doang. So, pertempuran yang sengit antar level 57 melawan level 49 pun akhirnya dimulai. Ikoma terus-terusan bertahan menahan semua serangan Arisu. Ya, gimana mau nyerang cuy? Meskipun Ikoma udah menggunakan double gravity untuk meringankan beban, Ikoma tetap aja tuh kewalahan melawan Arisu. Selain itu, Ikoma juga harus cepat-cepat buat ngebantuin Satsuki dan yang lainnya. Ikoma masih bingung cuy. Jadi ya gimana ya? Ikoma sedang di posisi yang serba salah. Akhirnya Ikoma akan gambling sekarang. Ia akan mencoba lebih menyerang lagi. Lagi pula, setelah melihat skill illusion knife tadi, Ikoma yakin skill itu tidak bisa dikuasai Arisu. Mungkin Arisu salah dalam mengalokasikan skill poinnya. So, Ikoma pun sekarang menantang Arisu. Mari kita lihat kekuatan sebenarnya dari kelas illusionisme itu. Ucap Ikoma cuy. Mendengar itu, Arisu tambah sumringah. Ia tak menyangka bila Ikoma tahu tentang kelasnya yang sangat langka. Mungkin cuma Arisu seorang yang merupakan kelas ilusionis. Dan karena Ikoma nantang, Arisu pun akan jabanin tantangan tadi. Sekarang Arisu pun menggunakan illusion knife dan Miron Phantom-nya secara bersamaan. Melihat itu, Ikoma tahu cuy, jumlah pisau yang dihasilkan emang lebih banyak. Tapi setengah dari itu merupakan ilusi doang. Setelah skill diluncurkan, dengan mudahnya Ikoma menghindar. Tapi Arisu masih pede cuy. Ikoma gak bakal bisa bertahan lama. Karena Phantom skill ini merupakan skill yang merepotkan. Dengan skill ini, serangan-serangan dari Arisu akan mengandung rasa takut yang dapat mempengaruhi musuhnya. Ya, tapi tentu saja cuy, dengan segala pengalaman milik Ikoma dulu, easy peasy lah cuy bagi Ikoma untuk mematahkan skill ini. Bagi Ikoma, itu hanyalah ilusi yang simpel. Hanya dengan mengamati cahaya dan bayangan dari pisau-pisaunya, Ikoma bisa tuh mengincar pisau yang paling aneh untuk mematahkan skillnya. Arisu sampai terheran-heran. Ini tak mungkin. Tindakan Ikoma itu udah di luar nurul cuy. Ikoma menyerang tanpa keraguan sedikit pun loh. Dan kini tiba-tiba saja Ikoma udah ada tuh di belakang Arisu. Serangan Ikoma membuat kuping dari Arisu tergores. Arisu sejenak bergumam. Pria ini bukanlah awak kendar biasa. Dari segi taktik, teknik, pengetahuan gelut serta pengalamannya, dia sudah di atas rata-rata. Ikoma jauh lebih kuat daripada musuh-musuh yang pernah Arisu lawan sebelumnya. Siapa sebenarnya Ikoma ini? Darah kini menetes saat Arisu melihat tangannya yang penuh darah karena menyentuh telinganya. Arisu seketika tertawa. Subarashine, ini nikmat sekali. Arisu bahagianya nggak kira-kira cuy. Udah lama tuh dia nggak melihat darah keluar dari tubuhnya. Rasanya sungguh luar biasa, ucap Arisu. Arisu sangat berterima kasih cuy kepada Ikoma. Arisu bakal menggunakan skill yang paling ia benci sekarang. Ia benci skill ini karena ketika Arisu menggunakannya, lawan-lawannya langsung pada koin. Ia senang karena ada Ikoma cuy. Mungkin Ikoma bisa bertahan dan menghiburnya sedikit lebih lama. Arisu pun menggunakan skill doppelganger-nya. Wah, ngeri sih ini loli psikopat cuy. Masih aja loh dia punya skill yang OP. Ikoma pun tahu skill ini cuy. Doppelganger ini merupakan salah satu skill yang broken. Dengan skill doppelganger ini, Arisu bisa membuat salinan dari dirinya yang memiliki ability yang sama dengan tubuh aslinya. Ya mirip-mirip lah kayak skill Sun di Mobile Legends. Karenanya,
Kini Ikoma pun berada di dalam situasi yang tidak menguntungkan. Ia tak punya kesempatan untuk melancarkan counter attack cuy. Dan hasilnya, satu serangan dari Arisu berhasil melukai lengan dari Ikoma. Lengan Ikoma kini mengucurkan darah segar. Ikoma sadar dengan kemampuannya yang sekarang sulit tuh bagi dia untuk menghadapi skill ini. Ikoma mau gak mau harus mengincar Ring of Wisdom cuy, supaya Ikoma bisa melawan skill OP milik Arisu ini. Apakah Ikoma masih bisa bertahan melawan broken skill milik dari loli psikopat ini? Dan dapatkah Ikoma merebut kembali Ring of Wisdom-nya? Sementara Ikoma yang masih gelut sama Arisu, Seiji dan tim yang harus melawan Kiki pun kini mikir keras cuy. Ya, bagaimanapun lawan mereka ini sangat kuat. Karena ia berhasil menumbangkan Kasai dalam sekali serang doang. Kini Shion dan Satsuki bertugas menyerang, sementara Seiji yang bertugas untuk mengcover cuy. Tapi seperti yang diduga lah ya, power dari Kiki ini sungguh brutal. Ia mengarahkan satu serangan kepada Satsuki. Untung tuh Shion sigap buat narik Satsuki menjauh. Kalau enggak, ya koit pasti. Melihat serangan itu, seketika Seiji pun merinding cuy. Apa-apaan serangan tadi? Kalau kena, pasti mokat mereka berdua. Yah, karena Kiki gak mau lama-lama mainnya, ia pun akan mulai menyerang secara brutal sekarang. Kiki pun menggunakan Vajra Sambokakaya. Skill ini merupakan skill yang hanya bisa dikuasai oleh kelas bertipe melee ataupun petarung jarak dekat. Skill ini bisa meningkatkan kekuatan tubuhnya. Melihat perubahan dari tubuh Kiki, Shion pun ampe heran. Apa-apaan pria itu? Udah kayak monster saja. Langsung aja tuh, karena power badinya meningkat. Sekarang dengan cepatnya, Kiki udah ada di depan Shion dan Satsuki. Di saat Kiki hendak menyerang, untung tuh Seiji masih sempat datang. Tapi ya, karena Kiki terlalu cepat, bahkan Seiji pun gagal dalam menggunakan shield-nya cuy. Seiji malah terhantam sama serangan dari Kiki. Melihat hal itu, jelas Shion pun langsung melompat buat menyerang juga. Tapi ya jelas, dengan mudahnya bagi Kiki untuk menahan serangan itu. Anyo! Tendangan Kiki kini masuk mulus menghantam Shion. Shion pun sampai muntah darah. Kondisi party ini sedang tak berdaya cuy menghadapi kenyataan bila musuh yang mereka hadapi sungguhlah gila kekuatannya. Seiji pun bergumam, kalau Kiki aja udah kuat kayak gini, gimana dengan Arisu yang sedang dihadapi oleh Ikoma? Dikarenakan musuh yang dihadapi kayak bisa diatasi, Kiki pun kini mulai ngelihat kondisi dari Arisu cuy. Kaget si Kiki, Ikoma bisa-bisanya dia membuat Arisu menggunakan double gangernya. Apakah Ikoma memang orang sekuat itu ya? Tapi Kiki yakin bila pasti pertarungan mereka berdua tak akan berlangsung lama. Ya seperti yang kita tahu cuy, musuh-musuh dari Arisu akan langsung mokat bila menghadapi skill double ganger. Dikarenakan ketidakberdayaan Satsuki melawan musuhnya sekarang, Satsuki pun flashback cuy tentang dirinya yang tak berguna. Satsuki gak mau sampai kalah lagi dan diselamatin oleh Ikoma lagi. Satsuki sekarang bertekad, ia harus berubah sekarang. Ia tak boleh terus-terusan bergantung kepada Ikoma. So, Satsuki pun mengajak Seiji dan Shion untuk berjuang lagi. Mereka harus menang lalu mereka bisa ngebantu Ikoma secepatnya. Melihat musuhnya yang masih mau ngelawan setelah tahu bila kekuatan mereka tak akan setara, Kiki pun memuji mereka cuy. Datanglah, aku akan memberikan kalian kematian yang terhormat, ucap Kiki. Sejenak Seiji pun mikir cuy. Ya, meskipun ia pingin banget menang, tapi ia sekarang pesimis. Bisa nggak ya mereka ngalahin Kiki? Memang bener sih, dengan jumlah mereka bisa kok untuk menyerang. Tapi masalahnya, serangan-serangan mereka tak akan menimbulkan damage yang besar. Kini Kiki pun maju menyerang. Satsuki sudah punya rencana cuy. Ia akan menggunakan skill untuk menghalangi pergerakan Kiki. Di saat Kiki akan menyerang dengan senjatanya, saat itulah Shion harus melemparkan sabitnya dan mengincar tangan dari Kiki.
Selain itu, Satsuki juga meminta untuk Seiji membantu Shion dalam menyerang. Mendengar hal itu, jelas Shion auto gugup cuy. Kalau Shion ampe gagal, maka ya wassalam mereka. Meskipun Seiji dan Shion agak berdebat, tapi ya mereka mau nggak mau harus ngelakuin rencana Satsuki cuy. Mau gimana lagi kan? Kini dengan Shadow Hand-nya, Satsuki mencoba menahan gerakan dari Kiki. Dan sekarang, Shion pun menjalankan rencananya. Ia pun menyerang Kiki. Tapi sialnya, serangan Shion malah meleset cuy. Meskipun begitu, tenang, masih ada Seiji sekarang. Dengan shield yang melindungi tubuhnya, Seiji berniat menubruk Kiki sekarang. Ya melihat barrier tipis itu, Kiki pun masih pede cuy. Ia pasti bisa menembusnya. Tapi Kiki tak sadar bila sekarang skill Satsuki kini mengambil sabit milik Shion. Satsuki pun kini melemparkan sabit itu dan Kiki pun menangkisnya cuy. Kiki yang tak ada waktu buat gerak pun kini harus rela ditubruk sama Seiji. Berkat tubrukan ini, Kiki pun kehilangan kendali genggamannya atas senjata. Dan dengan cepat, Shion pun datang mengambil senjata yang lepas dan melemparkannya menjauh. Rencana Satsuki berhasil. Kombo dadakan mereka ternyata berbuah manis cuy. Dikarenakan kelas Kiki sangat bergantung dengan senjatanya. Pasti sekarang banyak skill tuh yang tak bisa digunakan oleh Kiki. Secara tidak langsung, combat power milik Kiki harusnya berkurang sangat jauh cuy. Seiji pun kaget dengan Satsuki. Bisa-bisanya Satsuki punya rencana bagus kayak begitu. Padahal ia mengira Satsuki selama ini hanya bergantung sama Ikoma saja. Tapi ternyata Seiji salah cuy. Ya meskipun tanpa senjatanya, Kiki masihlah kuat cuy. Ia pun akan menunjukkannya kepada para musuh kampretnya ini. Dengan tangan kosong, Kiki pun memukul lantai sampai hancur. Pertempuran pun kini kembali dimulai. Kiki maju menyerang. Satsuki dengan sigap menggunakan Shadow Ball-nya. Ya, meskipun begitu, dengan mudahnya kok dihindari sama Kiki cuy. Meskipun dengan tangan kosong ini, tetap aja tuh party ini sangat kesulitan dalam melawan Kiki. Serangan Seiji ditahan, tabrakan Shion juga bisa terhindarkan. Ampe heran si Shion. Bagaimana bisa sih Kiki masih bisa bertahan melawan 3 orang dengan tangan kosong? Fighting spirit yang ditunjukkan oleh Kiki ini masih terasa kuat cuy. Sungguh mental yang sangat kuat. Meskipun begitu, Kiki mengakui cuy kalau ternyata melawan 3 orang ini cukup merepotkan baginya. Ia tak bisa membiarkan Ikoma join dengan mereka. Maka dari itu, untuk memberikan waktu lebih dan untuk kesuksesan misinya, Kiki akan bertarung dengan sekuat tenaga, walaupun harus mengorbankan nyawanya. Sementara Kiki yang habis-habisan dalam melawan 3 orang, rekannya ini masih aja loh asik main-main sama Ikoma. Nggak ada khawatir-khawatirnya nih Loli sama si Kiki cuy. Sekarang, Arisu hanya merasakan senang doang. Ia akhirnya menemukan musuh yang bisa melayaninya. Dan kini dikarenakan ada kesempatan untuk menyerang, Arisu pun akan menebas. Tapi serangan Arisu bisa ditahan oleh Ikoma. Ikoma udah nge-planning semua ini cuy. Setelah menilai kepribadian psikopat milik Arisu, Ikoma yakin pasti serangan terakhir dari Arisu akan menggunakan tubuh aslinya. Dan ternyata, Ikoma benar. Ikoma sukses memancing Arisu masuk ke dalam rencananya. Tapi meskipun begitu, satu tangan Arisu masih leluasa cuy. Serangan Arisu masih bisa ditahan oleh Ikoma, tapi tidak dengan tendangan yang menyertainya. Sekarang Ikoma dipaksa mundur cuy. Karena melihat rencana Ikoma yang gagal, Arisu pun kini jumawa. Ia berkata bila Ikoma naif sekali. Apakah Ikoma berharap bisa mengalahkannya hanya dengan rencana itu? Ya, Loli ini sih salah sangka cuy. Ikoma bukan mengincar untuk menyerang. Ikoma memenangkan gamblingnya. Ia berhasil mendapatkan kembali Ring of Wisdom-nya. Kaget dong Arisu. Ikoma bisa mencuri cincin yang ada di jarinya. Ikoma nggak nyangka cuy, bila kemampuan thief-nya dulu bisa berguna di saat yang kayak gini. Dengan item ini, akhirnya Ikoma pun punya kartu as untuk memenangkan pertempuran. Karena ternyata
Ring of Wisdom ini punya kemampuan unik untuk mensummon Akasa. Ikoma pun berkata, ia tahu bila doppelganger itu adalah skill yang broken. Tapi di sisi lain, skill itu punya kelemahan cuy. Dengan cincin ini, Ikoma yakin bisa mengalahkan Arisu. Meskipun begitu, Arisu masih tetap chill cuy. Santuy dia. Memangnya kalau Ikoma dapat tuh cincin, emangnya Ikoma bisa gunain apa? Lah, malah nantangin nih Loli Psychos lur. Berkat riset yang dilakukan Ikoma dulu, jelaslah Ikoma pasti bisa menggunakan Ring of Wisdom ini. Ikoma pun bersiap mensummon Akasa. Setelah disummon, cahaya terang pun kini bersinar. Dari cahaya tadi muncul tuh Akasa versi Chibi cuy. Berbeda dengan bentuk aslinya, Akasa yang sekarang ini jadi semakin gemoy. Kemenangan udah ada di depanku. Akan kuakhiri dengan sekali serang, ucap Ikoma cuy. Dan kemudian Arisu mulai ketar-ketir nih. Summoning item ini sangatlah langka cuy. Banyak sekali fungsi dari apa yang akan disummon. Dikarenakan Ikoma baru aja dapetin tuh item. Meskipun Ikoma nampak pede banget, Arisu mikir, mungkin Ikoma sedari tadi cuma gertak doang. Arisu kini tersenyum sumringah. Haha, fine. Tunjukkan padaku sejauh apa kekuatanmu itu. Arisu pun kini maju menyerang dengan doppelgangernya. Melihat itu, Ikoma mah santuy banget cuy. Meskipun Akasa yang disummon Ikoma lebih lemah daripada Akasa yang asli, tapi Akasa yang ini masih punya skill originalnya. Ikoma masih bisa tuh mengeluarkan skill Akasa dengan MP yang ia miliki. So, langsung aja lah ya, Ikoma pun meminta Akasa untuk menggunakan skillnya. Kini, sebuah serangan area muncul. Api berkobar mengelilingi Ikoma sebagai bariernya. Berkat skill Akasa ini, susah tuh bagi Arisu untuk mendekat kepada Ikoma cuy. Meskipun skill area itu tidak menimbulkan damage yang signifikan, Arisu tetap aja masih was-was. Kalau doppelgangernya terkena damage yang berlebihan, nanti doppelgangernya bakal hilang cuy. Kini situasi telah berbalik. Ikoma sangat diuntungkan. Ya meskipun begitu, Ikoma masih punya masalah besar. Apalagi kan kalau bukan mana efisiensi. Karena Ikoma menggunakan skill lewat Akasa, maka mana yang digunakan juga akan lebih banyak. Dan power dari skill yang akan dimunculkan Akasa itu tergantung seberapa MP yang digunakan Ikoma cuy. Jadi Ikoma nggak bisa sembarangan tuh sesuka hati menggunakan skill-skill dari Akasa ini. Tapi meskipun begitu, Ikoma masih jauh diuntungkan. Karena skill doppelganger milik Arisu sangat lemah dalam menghadapi skill dengan area attack milik Akasa. Dan karena hal ini, pasti sekarang Arisu menggunakan lebih banyak mana untuk memaintain doppelgangernya. Kini pun Ikoma berkata, inilah giliranku untuk menyerang. Walaupun Arisu sedang berada di dalam kondisi yang tidak menguntungkan, Arisu malah sumringah cuy. Ia memuji Ikoma. Ikoma itu sungguh luar biasa. Ia tak menyangka rencana Ikoma sungguh sempurna. Sudah sangat lama tuh Arisu tidak terpojok kayak begini. Makanya Arisu jadi semakin semangat untuk bertarung melawan Ikoma. Karenanya Arisu bakal gunain satu skill yang selalu ia simpan. Inilah kartu as milik Arisu, Kaleidoscope Illusion. Kini banyak pisau tuh yang sudah mengepung Ikoma cuy. Mari buat pertunjukan finalnya, ucap Arisu. Arisu dengan pedenya sekarang maju menyerang. Dengan banyaknya pisau yang mengepung Ikoma, Arisu yakin tuh Ikoma gak bakal bisa leluasa buat ngindarin pisau-pisau itu. Jadi serangannya kali ini pasti kena telak. Saat Ikoma digempur dengan serangan-serangan Arisu, kini saatnya Arisu melancarkan serangan fatalnya. Namun, sekali lagi, Arisu meleset cuy rencananya. Ikoma berhasil menghilang. Ikoma menghindar naik ke atas dengan gravity enforce-nya. Arisu sekarang seperti sedang menari-nari di telapak tangan milik Ikoma. Semua rencana Arisu sudah diperhitungkan cuy. So, karena posisi Ikoma saat ini pas banget,
Langsung tuh Ikoma pun melesat turun. Meteor Slash. Enyo. Serangan Ikoma memang masih bisa ditahan. Namun senjata Arisu kini perlahan rusak. Ikoma pun kini berhasil menebas Arisu cuy. Kiki Kimang bukan? Arisu terjatuh tak berdaya. Melihat Ikoma yang mengalahkan Arisu, Satsuki pun langsung sumringah. Kiki pun tak menyangka bila ternyata Arisu bisa kalah melawan Ikoma yang levelnya jauh di bawah dirinya. Padahal tadinya Kiki mau ngulur waktu sampai Ikoma kalah loh. Nanti Arisu yang bakal beresin semua kampret-kampret ini. Kepercayaan Kiki kepada Arisu ini berawal saat 4 tahun lalu. Kala Kiki pertama kali bertemu dengan Arisu cuy. Arisu itu sangat jenius dalam bertarung sampai bisa ngabantai banyak orang sendirian. Dan kini, di saat Ikoma mau mengakhiri hidup dari Arisu, Kiki seketika panik. Ia sudah tak peduli lagi dengan misinya. Mereka telah kalah di sini. Dengan cepatnya Kiki bergerak menghampiri Ikoma dan Arisu. Kiki menahan tebasan dari Ikoma cuy. Sampai kaget si Ikoma. Orang ini kok cepet banget ya? Pukulan dari Kiki memaksa Ikoma mundur menjaga jarak. Segera Kiki pun membopong Arisu. Melihat Kiki mau cabut, Ikoma pun berkata, "Apa kau mau kabur?" Dengan tenangnya Kiki menjawab, "Ini adalah kekalahan kami." Lagi pula Kiki udah hafal dengan wajah Ikoma. Lain kali jika mereka bertemu kembali, mereka akan membuat perhitungan. Kiki pun kini meminta Arisu untuk menggunakan konsil untuk menghilangkan tubuhnya dan Arisu. Dan dengan begitu Kiki dan Arisu pun cabut cuy. Setelah musuh menghilang dari lane, Ikoma pun kini lega. Tubuh Ikoma yang tak mampu menahan tumpukan damage kini tertunduk. Tangan Ikoma gemetar. Ia sangat bersyukur cuy, karena Kiki telah memilih kabur. Kalau kagak, Ikoma gak yakin tuh bisa bertahan lebih lama lagi. Ikoma yang lagi duduk ini pun kini dihampiri Satsuki dan Seiji cuy. Intinya sih mereka minta maaf karena gak bisa menahan Kiki. Ya Ikoma sih gak apa-apa. Lagian, mereka semua telah melebihi ekspektasi dari Ikoma. Terlebih lagi Satsuki. Perkembangan Satsuki itu sungguh signifikan cuy. Dan yang lebih penting lagi, Ikoma yakin bila keberadaan dari Chimera Fang sekarang bakal sampai ke telinga publik. Pasti dengan begini, Chimera Fang akan terkena dampak yang signifikan. Mungkin semua ini bakal menghambat perkembangan Chimera Fang. Selain itu, Ikoma akhirnya berhasil mendapatkan Ring of Wisdom cuy. Mulai dari sekarang, Ikoma bakal mulai lagi tuh riset-risetnya. Apalagi Ikoma masih penasaran. Pasti dong ada orang yang memerintahkan Chimera Fang untuk datang ke dungeon ini. Ya setidaknya, meskipun banyak sekali rintangan yang harus dihadapi Ikoma di dalam dungeon ini, untuk sekarang bisa dikatakan, Ikoma telah sukses dalam penaklukan dungeonnya. Paling ya tinggal satu masalah doang sih. Si Kasai cuy. Kasai yang tak berdaya minta tolong sekarang. Bangke kan. Emang gak tahu diri nih orang satu. Jelaslah semua langsung ngamuk. Ya meskipun begitu dengan bijaknya Ikoma pun meminta partinya untuk membawa Kasai keluar dari dungeon. Biarkan pihak berwajib saja yang mengurusi kampret satu itu. Dan kini di luar dungeon, para staf dungeon pun auto kaget cuy. Party Ikoma berhasil menyelesaikan dungeon Illusion Library. Melihat reaksi dari para penjaga dungeon, Seiji jelas langsung bangga dengan pencapaian dirinya. Ya partinya sih udah pada sadar cuy dengan sikap Seiji yang kayak gitu. Tak lama kemudian, Mayumi Toma pun bersama tim dari pertahanan demon datang menghampiri Ikoma. Agak sedikit jengkel nih orang cuy. Ia adalah golongan orang yang gak mau bila orang biasa macam Ikoma bertindak seenaknya di dalam dungeon. Mendengar perkataan Toma, langsung ngamuk si Sion Slur. Tapi Ikoma menyuruh Sion buat diem bentar. Ikoma gak mau ribet cuy. Ia pun meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dirasakan oleh Toma. Ikoma gak mau cuy mencari masalah gak penting dengan pertahanan demon. Ikoma pun kini melaporkan Kasai kepada pihak pertahanan demon. Ya, namanya maling, harus dikasih pelajaran ya guys ya. Ikoma juga meminta untuk men-track back seluruh riwayat dari Kasai.
Siapa tahu Kasai punya kasus yang lain juga. Dan sebagai tambahan akhir, Ikoma pun berkata pada Toma, mereka telah diserang dengan Chimera Fang. Mendengar itu, langsung kaget cuy si Toma. Apakah Ikoma yakin dengan apa yang ia katakan? Hal yang kayak beginian nggak bisa dibuat bahan bercandaan. Ikoma pun berkata, ya kalau nggak percaya ya sudah. Ikoma udah mengatakan yang sebenarnya. Kemudian Ikoma pun cabut cuy. Setelah melalui berbagai proses verifikasi dan wawancara, akhirnya Ikoma dan partinya pun bisa lega karena udah bisa balik. Dikarenakan inilah kebersamaan akhir dari mereka. Seiji di sini mau minta maaf cuy pada Ikoma dan Satsuki karena ia telah meremehkan mereka berdua. Dan yang bikin Seiji senang, kebanyakan harta jarahan dimiliki oleh Seiji dan Shion cuy. Ya sesuai dengan perjanjian, Ikoma hanya akan mengambil Ring of Wisdom saja. Ikoma sih nggak apa-apa cuy. Item ini udah lebih dari cukup. Selain itu, di sini Shion juga minta maaf cuy kepada Satsuki. Yah, dengan begini, maka Ikoma dan Satsuki pun akan berpisah dengan Shion dan Seiji. Kemudian, di perjalanan pulangnya ini, Satsuki nanya pada Ikoma cuy, apa sih kegunaan dari Ring of Wisdom ini? Apa fungsinya bagi Ikoma? Ya daripada Ikoma jelasin ngalor ngidul, lebih baik dilihatin kan. Kini di taman, Ikoma pun kembali mensummon Akasha. Ikoma pun mulai ngejelasin cuy, apa sih pentingnya Akasha bagi Ikoma. Ya intinya sih, selain buat bertarung, Akasha berguna untuk mereveal kebenaran dari bencana dungeon. Di sini Satsuki agak ragu cuy. Apakah bisa si Akasha mereveal semua itu? Ya Ikoma sih nggak tahu juga cuy. Tapi yang pasti, Akasha itu punya atribut yaitu wisdom. Akasha bisa loh untuk ngomong menggunakan berbagai bahasa. Satsuki pun inget cuy, di saat melawan Akasha, kayaknya Akasha juga pernah ngomong juga. Dengan bertambahnya level Akasha, Ikoma berharap perlahan ia akan menemukan apa sih sebenarnya penyebab dari bencana dungeon. Dan kini dengan gemoynya, Akasha pun perlahan maju ngedeketin Ikoma. Satsuki sadar bila Akasha mau ngomong cuy. Kata-kata yang keluar dari mulut Akasha sungguh mencengangkan. Ia berkata bila dunia ini akan segera berakhir. Semua itu telah ditetapkan. Jelas saja kaget cuy Ikoma dan Satsuki. Sementara itu, kini di pusat pertahanan Demon, ketua asosiasi ngamuk cuy. Eman-eman HP-nya dibanting sampai hancur gitu. Hujo Kurebi telah dapat info bila semua ini gara-gara Ikoma. Kurebi yakin, Ikoma itu bukan awakener biasa. Ikoma itu anomali. Kurebi beranggapan, pasti ini adalah kesempatan kedua milik Ikoma bukan? Wah, menarik nih cuy. Kok bisa tahu ya Kurebi bila ini adalah kesempatan kedua milik Ikoma? Apakah jangan-jangan Kurebi juga merupakan seorang retuner yang sama dengan Ikoma? Kemudian bersambung